Kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan Indo-Buddha, pada waktu itu agama Buddha mulai mengalami kemunduran. Ini membawa dampak runtuhnya pilar-pilar kejayaan agama Buddha di Nusantara. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, Nusantara memasuki zaman kerajaan-kerajaan Islam. Dan pada masa akhir kejayaan kerajaan-kerajaan Islam, Indonesia mulai dijajah oleh bangsa Eropa dan kemudian dijajah oleh bangsa Belanda, yaitu selama 350 tahun atau 3,5 abad. Pada masa itu, Indonesia hanya dikenal dengan 3 agama, yaitu agama Kristen, Protestan, Katolik, dan Islam. Dalam penjajahan Belanda, di Jakarta timbul usaha untuk melestarikan ajaran agama Buddha, Konghucu dan Lao Tse. Tidak jarang pada waktu itu biksu-biksu dari Tiongkok datang memberikan bimbingan di kelenteng-kelenteng. Dan mereka memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk upacara. Maka berdirilah sebuah organisasi Buddhis, Japa Buddhist Association, pada tanggal 4 Maret 1934. Yang Mulia Bante Narada Thera dari Sri Lanka datang ke Indonesia, memberikan khotbah-khotbah dan pelajaran-pelajaran Buddha Dhamma di beberapa tempat di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kedatangan Bante Narada Thera ini memiliki arti yang sangat penting dalam kebangkitan dan perkembangan agama Buddha di Indonesia. Maka untuk menghargai jasa-jasa beliau, Buddhis Indonesia mengadopsi era Buddhis atau tahun Buddhis berdasarkan pada penanggalan era Buddhis yang digunakan oleh negara asal Yang Mulia Bante Narada Thera, yaitu Sri Lanka. Maka zaman inilah Indonesia mulai bangkit dan berkembang sejak runtuhnya kerajaan Majapahit. Perkembangan agama Buddha setelah kemerdekaan. Pada zaman kemerdekaan, perkembangan agama Buddha dimulai kembali seiring dengan munculnya kembali organisasi-organisasi Buddhis yang bergerak dalam sosial kemasyarakatan. Meskipun pada saat itu agama Buddha belum diakui oleh bangsa Indonesia pada Orde Lama, akan tetapi pada saat itulah tepatnya pada tanggal 22 Mei 1953 telah diadakannya perayaan besar-besaran agama Buddha, yaitu Hari Trisuci Waisak yang ke-2597 Buddhis era. Pada saat inilah banyak sekali umat Buddha yang datang pada saat itu, saat perayaan Trisuci Waisak yang pertama kali diadakan di Candi Borobudur. Pada saat munculnya organisasi-organisasi dalam perkembangan agama Buddha, banyak sekali organisasi-organisasi yang memiliki beda pemikiran atau beda persepsi. Hal inilah yang menjadikan banyak sekali gejolak-gejolak atau masalah-masalah yang muncul pada saat itu, pada Orde Lama. Akan tetapi pada saat ini, pada saat Orde Baru, ada 7 organisasi yang terbentuk, antara lain yaitu Gabungan Tridharma Indonesia, yang kedua yaitu Persaudaraan Upasaka Upasika Indonesia, yang ketiga yaitu Penghimpunan Buddhis Indonesia, yang keempat Sangha Suci Indonesia, yang kelima yaitu Musyawarah Umat Buddha seluruh Indonesia, yang keenam yaitu Buddhis Indonesia, yang terakhir yaitu Federasi Umat Buddha Indonesia. Sejarah Sangha Theravada di Indonesia. Sebelum Sangha Theravada di Indonesia dibentuk, ada banyak sekali organisasi-organisasi Buddhis yang ada di Indonesia. Namun, dalam masa pembinaan umat Buddha selama beberapa tahun, umat telah melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri bahwa umat pada saat itu jarang sekali mendapat pembinaan dari sangha yang ada pada saat itu. Berdasarkan situasi dan kondisi pada waktu itu, maka pada tanggal
23 Oktober 1976 bertempat di Wihara Mahadama Loka, sekarang Wihara Tanah Putih, Semarang. Terbentuklah Sanggaha Theravada Indonesia oleh 5 orang biku, yaitu Biku Agabalo, Biku Kemasarano, Biku Sudamo, Biku Kemio, dan Biku Nyanauto. Pada awal kepemimpinan Sanggaha Theravada Indonesia dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal dan bukan oleh ketua atau nayaka. Sekretaris jenderal pertama Sanggaha Theravada Indonesia adalah Biku Agabalo. Sedangkan pada tahun 1980, Biku Panyawaro menggantikan Biku Agabalo menjadi sekretaris jenderal kedua Sanggaha Theravada Indonesia, sedangkan wakil sekretaris jenderal adalah Biku Kemasarano. Sejarah berdirinya Direktur Jenderal Agama Buddha. Perjuangan DRSOK di Putra dimulai sejak tahun 1958 bersama dengan tokoh-tokoh umat Hindu Bali yang menuntut agar di Departemen Agama Republik Indonesia dapat dibentuk perwakilan. Sejak tahun 1958 di Wihara Buddha Gaya Watugong, Ungaran, Semarang telah diupasaka oleh biku asing Jenarakita dan diberi nama Buddhis Dharmeswara yang berarti penjelmaan Dharma. Pada tanggal 1 Januari 1959, Bapak DRS Okadi Putra dilantik oleh Sekjen Departemen Agama Republik Indonesia, diangkat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Agama. Pada tanggal 7 hingga 9 Mei 1979 di Yogyakarta berlangsung Kongres Umat Buddha. Dalam kongres tersebut, umat Buddha menuntut agar memiliki Dirjen Bimas Buddha di Departemen Agama Indonesia. Pada tanggal 16 Desember 1980 diadakan pelantikan DRS Okadi Putra sebagai Direktur Urusan Agama Buddha oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Setelah Bapak DRS Okadi Putra menjabat Direktur Urusan Agama Buddha kurang lebih selama 11 tahun, kedudukan beliau digantikan oleh Letkol Pol DRS Budi Setiawan, seorang perwira polisi aktif. Selama 8 tahun, Bapak DRS Budi Setiawan menjabat sebagai Direktur Urusan Agama Buddha. Beliau telah memberikan semangat baru dan menerapkan kepemimpinan yang memiliki disiplin tinggi bagi karyawannya. Pada tahun 1999, Bapak DRS Budi Setiawan ditarik kembali ke satuannya di jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan ditugaskan sebagai Wakapolda Kalimantan Timur. Pengganti beliau sebagai Direktur Urusan Agama Buddha adalah Bapak Cornelis Wowor atau MA. Bapak Cornelis Wowor MTTA sudah sangat dikenal di kalangan agama Buddha karena beliau adalah mantan seorang biku yang juga banyak mengisi sejarah perkembangan agama Buddha di Nusantara. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Sejalan dengan perjuangan reformasi di semua sektor, perjuangan umat Buddha dalam menuntut adanya Dirjen Bimas Buddha di Departemen Agama RI juga terus disuarakan di kalangan umat Buddha melalui berbagai organisasi keagamaan Buddha, baik yang tergabung dalam sangga dan majelis agama Buddha maupun lembaga-lembaga keagamaan Buddha seperti Walubi, Kasih, organisasi kepemudaan dan organisasi kewanitaan Buddhis dan organisasi Buddhis lainnya. Pada tahun 2005, perjuangan umat Buddha untuk memiliki Dirjen Bimas Buddha di Departemen Agama RI terwujud dengan dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama RI yang memuat adanya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha di lingkungan Departemen Agama RI. Catatan sejarah perjuangan umat Buddha dalam pembentukan. Yang pertama, perjuangan di era reformasi
sejalan dengan era reformasi di semua sektor. Perjuangan umat Buddha dalam menuntut adanya Dirjen Bimas Buddha di Departemen Agama Republik Indonesia juga terus disuarakan di kalangan umat Buddha melalui berbagai organisasi keagamaan Buddha, baik yang bergabung dalam sanggaha dan majelis-majelis agama Buddha maupun lembaga-lembaga keagamaan Buddha seperti Walubi, Kasi, organisasi kepemudaan dan organisasi kewanitaan Buddhis dan organisasi Buddhis lainnya. Yang kedua, pada tahun 2005, perjuangan umat Buddha berhasil dengan terbitnya Peraturan Presiden RI nomor 63 tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden RI nomor 10 tahun 2005 tentang unit organisasi dan tugas eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Agama Republik Indonesia yang memuat adanya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha di lingkungan Departemen Agama RI.